Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, di saat pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali sekutu di dalam Tuhan. Dan mari saya ajak untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa korban syukur kita yang terbaik. Biarkan ini menjadi waktu yang terbaik untuk kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan-Mu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah yang segalanya Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari lebih lagi dinyatakan. Takkan pernah terlambat pertolongan. Yang percaya Tuhan dengan janji-Mu Yesus, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau
segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Kaulah perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Kau kota benteng kami, Kau penyelamat di hidup kami. Kiara para lama yang shendera lamo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ini hati kami, ini pujian kami. Kiara lama yang shendera lama 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 lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami Yesus. Bagimu segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiarala parala 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 mesyanala. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Shalom saudara, hari ini mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur untuk 3 bulan ini Engkau senantiasa menyertai kami. Dari hari demi hari Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau menjagai kami, Engkau menjagai orang terkasih kami, Engkau menjagai gereja kami Bapa. Bapa yang di surga, kami memulai untuk menjalani fase new normal Bapa. Bapa, kami merindukan Tuhan, bukan hanya new normal, tetapi kami rindu Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami boleh saling melayani Tuhan, tanpa kami harus khawatir Tuhan untuk mungkin hanya sekedar menjabat tangan. Bapa yang di surga, mari Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa kami Indonesia, kami percaya Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik semua ini Bapa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa Indonesia. Biarkan peringatan ini boleh menjadikan kami Tuhan, untuk kami boleh sadar bahwa kami masih lemah dalam manusia Bapa, dalam daging kami. Kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. Sedikit pun kami tidak mampu tanpa Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan, hari demi hari, untuk kami boleh mengasihi-Mu lebih dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, pulihkan Indonesia, biarkan Indonesia boleh pulih Tuhan seperti dulu Tuhan. Bapa, Anda juga berkati ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi Indonesia boleh semakin naik Tuhan, dan naik signifikan. Kira lama ya syikira lama. Berkati kesehatan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Berkati Bapa, mampukan kami untuk melewati setiap fase ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati pemerintahan Indonesia dari presiden hingga yang paling bawah Tuhan. Berkati juga para tenaga medis di luar sana Tuhan, yang terus bekerja untuk menangani setiap situasi yang baru terjadi ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan mengalir atas setiap mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa buat Pak Paulus yang berada di Jakarta beserta seluruh jemaat. Berkati Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, Tuhan menjagai Pak Paulus sekeluarga, Tuhan menjagai jemaat Pak Paulus. Dan kami berdoa berkati juga GKKI dimanapun berada, Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah hari ini semuanya kepada Engkau. Kira lama ya syikra. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan Yesus, untuk bangsa-bangsa dimanapun berada yang terdampak juga pandemi ini, berkati Tuhan. Biarkan bangsa-bangsa ini boleh menjadi pulih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan mendengar, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati, berikan hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan firman-Mu. Biarkan hanya daripada Engkau saja Tuhan yang boleh keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan kita yang hidup, yang menyatakan hanya Engkau-lah pengharapan kami. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan
jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Seperti pujian ini yang menaruh harapannya kepada Engkau. Kamu belajar dari sosok Daud yang juga menaruh harapannya kepada Engkau. Ketika dia bertatapan dengan Goliat, dia tidak lemah tapi dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Ajar kami berkemenangan seperti Daud, bukan berkemenangan yang tidak bertanggung jawab, tapi ajar kami berkemenangan dengan tetap mempertahankan integritas kami sebagai anak Allah. Bapa, sertai penyampaian firman Allah ini, kiranya menguatkan kami dalam satu nama-nama Tuhan kami yang penuh kuasa, Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Masih suasana yang luar biasa. Kita belum ibadah reguler, konvensional ibadah tatap muka, tapi masih ibadah online. Tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sama turun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih belajar tentang Daud, masih banyak catatan saya tentang Daud. Kita akan belajar kali ini kisahnya. Kalau kemarin kita baru mau belajar latar belakang mau perang bagaimana Daud dan Goliat, tapi hari ini kita mau belajar perangnya gimana sih? Serunya kita mau belajar Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke 58. Saya akan bacakan cukup panjang untuk saudara. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan helm parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan
saya berhenti di sini dulu. The fight is over. Di ayat 47 sebetulnya hasilnya sudah ada. Saudara bisa baca bawahnya, tapi saya berhenti di 47 dulu karena hasilnya sudah ada. Kita mau lihat saudara, kisah Daud dan Goliat memang tampaknya ini adu fisik. Tetapi saya boleh bicara ini adu spirit sebetulnya. Tampaknya memang adu fisik, tetapi adu spirit. Tidak mungkin seorang Daud yang begitu kecil mengalahkan raksasa. Percaya atau tidak, roh di dalam Daud sedang melawan roh di dalam Goliat. Saudara sadar atau tidak bahwa ini sebetulnya adalah peperangan spiritual. Ini adalah sebetulnya kisah yang sangat spiritual. Kemenangan Daud adalah kemustahilan. Daud tidak mampu mengalahkan Goliat dengan kekuatannya. Pasti ada kuasa di balik Daud. Ada kuasa di dalam Daud yang kita mau pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar satu persatu dari ayat demi ayat. Ayat 40. Bagaimana kita bisa berperang seperti Daud dan menang seperti Daud. Saya akan to the point dan akan cepat saudara. Bagaimana kita bisa menang seperti Daud? Poinnya pertama, Daud menggunakan semua kemampuan dan pengalaman di dalam dirinya. Semua dikeluarkan. Entah itu norak ataupun tidak norak. Ngelawan tentara yang besar berpengalaman tetap pakai gitik. Bahasa Jawanya tongkat gembala itu ya gitik, untuk gitik, untuk mengarahkan domba kepada jalan yang benar. Daud tidak punya senjata yang lain. Dia tidak punya bumerang, dia tidak punya pedang, bahkan diberi pedang oleh Saul ditinggal. Daud tidak pakai hal yang dia tidak punya pengalaman di sana. Daud tidak paksakan sesuatu yang dia tidak ahli, gitu saudara. Kalau saudara ahli masak mie, saudara tentu tidak akan jualan bakso. Saudara jualan mie. Daud menggunakan apa yang ada pada dirinya, yang dia bisa dan sudah terampil. Dia melawan Goliat dengan tongkat gembala, memilih batu, letakkan di kantung, hadapi Goliat seperti hadapi singa dan beruang, seperti biasa. Tidak ada hal spesial menghadapi tentara. Daud gunakan apa yang ada. Kecil besar Tuhannya sama. Masalah kecil atau masalah besar Tuhannya sama. Musuh kecil musuh besar Tuhannya sama. Tetap bisa selesai. Maka tidak ada yang spesial. Cukup dengan apa yang ada, cukup yang dia punya. Ini memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat kita dilemahkan, di saat kita diomongin kamu bisa apa sih? Ya, sekali lagi saya ingin berikan semangat, gunakan semua kemampuan dan pengalaman yang ada untuk upgrade diri, untuk kalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini menekan saudara. Kalau saudara mampu bermain musiklah untuk layani Tuhan. Ya, optimal di sana, gunakan semua kemampuan yang ada. Kalau kita dicibir Allah main musikmu cuma begitu, saudara, permainan yang diurapi akan sangat jadi berkat. Gunakan kemampuan yang ada. Gunakan seluruh kemampuan saudara, pengalaman saudara, perbendaharaan saudara, untuk saudara bisa jadi pemenang. Saudara tidak perlu fokus di luar kekuatan dirimu. Saudara perlu fokus kepada apa yang ada pada dirimu. Untuk itu Daud nulis, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku diukir dari mulai rahim ibuku. Kejadian demi kejadian membuat Daud begitu percaya bahwa semua hal sederhana yang Tuhan berikan kepada Daud,
ketika Tuhan urapi jadi perkara yang hebat. Pertama, saudara, gunakan semua apa yang ada pada saudara. Yang kedua, kita lihat lagi. Daud ambil 5 batu yang licin, bukan batu yang biasa tapi batu yang licin. Ditaruhnya dalam kantung gembala dan dibawanya. Daud pilih batu yang licin agar apa? Saudara bacanya di bawahnya ini biar kalau dilesatkan di dahi Goliat bisa langsung masuk ke kepala dan membunuhnya. Hal yang kedua, pilih senjata yang tepat. Gunakan senjata dengan tepat. Daud memilih batu yang tepat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, gunakan kemampuan saudara untuk hal yang memuliakan Tuhan. Untuk saudara bisa jadi pemenang. Kalau saudara pintar bicara, kalau saudara pandai berbicara, gunakan untuk memberitakan firman. Ini harus dilakukan. Pilih senjata yang tepat. Daud pilih senjata yang tepat. Senjata yang dia biasa gunakan, bukan senjata yang dia tidak biasa gunakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita ada yang namanya karunia, ada yang namanya bakat. Pilih senjata yang tepat, gunakan bakat untuk memuliakan Tuhan, maka engkau akan jadi pemenang. Yang ketiga, Daud begitu luar biasa karena Daud tinggal di dalam pengurapan, mampu menjaga dan tinggal di dalam pengurapan. Saudara tahu ayat 47 kita mau baca. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Untuk itu Daud sedang mendeklarasikan bahwa sebetulnya aku gak bawa apapun, engkau bisa tetap mati dan aku kalahkan. Daud mengatakan itu. Dari mana datangnya kata-kata itu? Dari seorang gembala domba. Kalau bukan pengurapan yang membawa dia, dari mana datangnya spirit ini? Kalau bukan dari Tuhan sendiri. Dari mana datangnya perkataan ajaib ini? Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun Daud. Daud seakan berkata, engkau 1000 orang sekalipun, engkau pakai senjata apapun, bahkan aku tidak bawa apapun, engkau tetap akan bisa dikalahkan. Agar semua orang ini tahu bahwa Tuhan mengalahkan tidak dengan pedang. Daud sedang tidak membuktikan dirinya hebat. Daud sedang ingin membuktikan Yesusnya, Tuhannya hebat. Bapak Saudara, pengurapanlah yang buat Daud seperti ini. Daud adalah pribadi yang mampu menjaga pengurapan, mampu tinggal di dalam pengurapan, dan terus mau tinggal dalam pengurapan. Kuncinya adalah Daud selalu di dalam hadirat Tuhan. Waktu luangnya dia gunakan untuk bermain kecapi memuliakan Tuhan. Waktu luangnya dia gunakan untuk memuji Tuhan. Waktu luangnya dia gunakan untuk bermazmur. Waktu luangnya dia gunakan untuk dekat kepada Tuhan, menyelami dan mengenal Tuhan lebih dekat. Kenapa Daud berkata seperti ini? Saudara, Yosua, Musa pernah menang dari musuh-musuh mereka, tidak dengan senjata. Daud mengerti kisah ini. Zaman dulu saudara, orang menghafal ayat-ayat Alkitab itu dilakukan ya. Jadi banyak orang menghafal ayat Alkitab itu dilakukan. Jadi di daerah Timur Tengah di sana orang hafal Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 150 itu biasa. Orang hafal kitab Amsal itu biasa di sana. Ya, hanya kita saja yang tidak biasa menghafal. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Begitu luar biasa spirit ada di dalam diri Daud. Apakah itu ada di dalam diri kita? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, apakah yang keluar dari mulut kita berkat atau kutuk?
kekuatan atau kelemahan. Ini membuktikan apakah saudara tinggal dalam pengurapan atau tidak. Jika tidak, maka saudara harus segera bertobat dan bergabung dengan rekan-rekan satu iman, berdoa bersama, minta pengurapan Tuhan turun di dalam kehidupan. Tuhan hanya mengurapi orang yang dikenannya. Samuel telah mengurapi Daud, dan sejak itu Daud penuh kuasa. Urapan ini tidak tinggal atas Saul tetap, tapi tinggal di dalam Daud secara tetap. Saudara, luar biasa. Sejak saat itu Daud dipenuhi dengan kuasa Tuhan dan dia berkata luar biasa. Dalam ayat 47 dia berkata, sebetulnya kulihat, sebetulnya semua sudah selesai. Kamu mundur saja. Kenapa Daud punya karakter demikian? Karena pengurapan membuat penyembahan Daud hidup. Penyembahan Daud tidak hanya di mulut. Dia tidak hanya berkata Tuhan gunung batu hanya dalam Mazmurnya, tapi dia berkata Tuhan perlindunganku, tidak hanya dalam tulisannya ataupun lagunya, tapi betul-betul dipraktekkan. Kalau Tuhan perlindungan saudara, akankah saudara jadi khawatir dan takut? Kalau Tuhan gunung batu dan engkau ada di atas gunung batu, kalau Tuhan batu karangmu yang teguh, apakah engkau mudah digoncangkan? Mungkin salah kalau engkau digoncangkan. Mungkin engkau tidak berada di atas batu karang atau bukit batu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan langsung ke ayat yang ke-50. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tuhan menggenapi, Tuhan bekerja dalam hati Daud, dan apa yang dikatakan Daud itu benar-benar terjadi. Tuhan tidak akan mengalahkan engkau dengan lembing dan pedang, tapi dengan umban dan batu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang, dihunusnya dari sarungnya dan lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang ini. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Tradisi perang zaman itu, kalau kepala dipancung berarti menang telak, saudara. Bayangkan orang tinggi gede dikalahkan telak dengan orang kecil. Inikah yang dikatakan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang? Iya, benar saudara. Dan ingat, semua tidak instan. Semua tidak instan. Daud latihan setiap hari. Daud berjuang dengan imannya. Saya akan tutup dengan satu kesimpulan dan kita mau selesai. Apakah iman kita hanya iman yang sekedar pengetahuan? Ataukah bukan iman yang aplikatif? Apakah kita berkata kaulah harapan dalam hidupku, tapi ketika masalah ada harapannya hilang? Tapi berkat datang kaulah harapan lagi. Apakah iman kita ditentukan keadaan? Daud berkata dengan luar biasa bahwa Tuhanku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada pada Daud, Tuhan yang sama yang memimpin saudara dan saya, Tuhan yang ada pada Daud, yang membela Daud adalah Tuhan yang sama membela kita. Tentu Tuhan tidak membela kita dengan konyol. Tuhan membela orang yang dikenannya. Dikenannya itu seperti apa? Orang yang hatinya sama dengan hati Kristus. Orang yang hatinya sama dengan hati Tuhan, itu dikenannya. Dalam masa sulit ini, saran saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata, ayo saudara, gunakan semua yang ada padamu. Bangkitlah, tinggal dalam kekudusan dan pengurapan. Aktifkan imanmu untuk kita jadi pemenang seperti Daud. Saya berdoa tidak ada yang lemah,
tidak ada yang loyo, tidak ada yang putus asa, tapi kita bergairah. Kalahkan setiap musuh, karena Tuhanmu, Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat tangan dan kita mau akhiri pada saya mau berdoa khusus hari ini kepada yang saudara yang sakit, berbeban berat, saudara yang alami masalah. Bapak, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang goliatnya adalah sakit penyakit. Ketika orang memuji Tuhan, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, mujizat itu nyata. Tidak hanya sekedar perkataan, tapi iman bahwa memang Tuhan yang hidup mampu menyembuhkan. Kami berdoa bagi orang yang sedang mengalami resesi ekonomi, yang sedang sulit pada masa pandemi ini, yang sedang direndahkan, diremehkan. Hamba berdoa ada kekuatan baru muncul dari dalam hidup orang ini, sehingga orang ini berkata, aku lebih daripada pemenang. Aku mampu mengatasi masalah. Aku mau terus berjuang untuk aku mencapai yang namanya kemenangan bersama Kristus. Hamba berdoa kami semua merasakan hadirat Tuhan. Kami semua merasakan kekuatan yang baru. Dan saudara boleh arahkan tangan kepada layar, dan saudara akan terima urapan yang datangnya daripada Allah. Oramasyata karalaba shikiara labara 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 labara. Oralabara labara labara, membangkitkan imanmu. Syiara labara 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 lamase. Ora labata karala bashikara labara 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 labara. Ora lama Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, memberikan engkau kekuatan saudaraku. Imanmu iman yang aktif, imanmu iman yang aktif, dan engkau akan mengalahkan raksasa. Ingat bahwa Tuhan tidak berperang menggunakan pedang atau lembing, tapi Tuhan perang menggunakan firman yang keluar dari mulutnya, yang menghidupkanmu, yang membebaskanmu. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan dan kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Allah kami yang hidup, Allah memberkati kami dengan kuat kuasa anugerah, sehingga hari ini kami dijadikan betul-betul lebih dari seorang pemenang. Kami ingin seperti Daud, yang tidak banyak mengeluh, yang tidak banyak alasan, tapi maju bersama Engkau. Ampuni jika ketika kami bekerja, kami banyak alasan, kami melayani, kami banyak alasan. Justru bukan dengan raksasa kami lemah, tapi dengan masalah-masalah yang kecil pun kami mungkin lemah. Ampuni dan berikan kami kekuatan ketika kami menghadapi kehidupan ini. Jadikan kami pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lemah, mudah jatuh dan mudah lemah, tapi Tuhan berikan kami kekuatan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Bapa. Jadilah pribadi yang kuat. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah aspek hidupmu, diberkatilah keselamatan kesehatanmu, diberkatilah engkau senantiasa, dan jadilah berkat terus menerus dari dulu, sekarang, sampai Kristus datang menjemput kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Bapa, terima saudara dan hiduplah dalam berkat dan anugerahnya. Puji Tuhan.